ya. Nah, kenapa kita pilih misalnya negara seperti Lebanon atau Kuwait atau negara Timur Tengah, ya siapapun ya yang hari ini respon Lebanon dan Kuwait, ya kita sedang lihat siapa yang cocok, ya nanti pelatih tim nasional akan lihat. Nah, untuk juga persiapan kalau dilihat dari hitung-hitungan kan lebih banyak negara-negara Timur Tengah, jadi kita harus ada uji coba atau tanding dengan mereka. Nah, lalu ada slot satunya atau mungkin dua-duanya Timur Tengah, saya nggak tahu nanti. Nah, slot satunya ya kita coba lihat ya Malaysia yang sedang bebenah diri juga sedang ganti pelatih, banyak pemain, ya kita ingin coba juga. Kayaknya kita sudah kangen juga lawan Malaysia gitu, udah cukup lama ya. Ya tes nyali lah sama-sama. Kalau Malaysianya mau, ya kalau Malaysia nggak mau ya nggak apa-apa. Mungkin lain kali nunggu tahun depan gitu. Tolak tawaran timnas Indonesia, Malaysia dikritik legendanya, takut kalah atau apa? Alex Pastur, cari pasti-pasti saja. Timnas Indonesia masih menyisakan 2 pertandingan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang harus dimainkan melawan China dan Jepang. Pertandingan yang sekaligus menjadi penentu apakah timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia atau tidak. Jika masih mungkin jalan yang akan ditempuh oleh timnas Indonesia adalah lewat putaran keempat, nantinya skuad Garuda akan melawan tim peringkat 3 dan keempat di masing-masing grup A dan grup B, sedangkan jadwalnya masih sangat lama yakni pada bulan Oktober. Itu berarti jadwal timnas Indonesia untuk bulan September masih kosong. Hal inilah yang tampaknya akan dimanfaatkan untuk menjalani laga uji coba dengan negara lain, salah satunya adalah timnas Malaysia. Sayangnya tim negeri jiran tersebut sampai saat ini belum memberikan respon apa-apa kepada PSSI. Momen yang membuat legenda mereka kecewa dan mengkritik keputusan dari Malaysia. Dalam 1 tahun terakhir jadwal timnas Indonesia dapat dikatakan sangat sibuk, itu terjadi karena skuad Garuda harus bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Kesibukan ini sendiri dimulai pada Maret tahun lalu, saat timnas Indonesia masih berjuang di babak kedua kualifikasi Piala Dunia dan harus melawan tim-tim seperti Vietnam hingga Filipina. Untungnya 2 negara tersebut mampu diatasi satu persatu sehingga membuat skuad Garuda lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Berhubung lolos maka di kalender FIFA Matchday lawan timnas Indonesia sudah langsung ditentukan dan itu adalah pertandingan resmi bukan pertandingan uji coba lagi. Babak ketiga sendiri berlangsung mulai bulan September hingga Juni tahun ini. Timnas Indonesia tidak bisa menjalani laga uji coba dengan negara lain karena jadwalnya sudah digunakan untuk bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa pertandingan antara Indonesia melawan Belanda akan sangat sulit digelar, karena kedua tim memiliki kesibukan masing-masing di setiap FIFA Matchday. Sesuatu yang sangat disayangkan karena sejatinya PSSI dan KNVB sudah bertemu untuk membahas laga uji coba tersebut. Namun uji cobanya masih terkendala jadwal yang belum pas untuk tahun ini. Sejatinya ada waktu yang bisa dipertimbangkan untuk mempertemukan antara timnas Indonesia melawan timnas Belanda. Jadwal yang pas adalah bulan September karena di bulan itu timnas Indonesia sudah tidak memiliki jadwal. Sayangnya hal berbeda malah dialami oleh Belanda karena mereka harus bermain di babak kualifikasi Piala Dunia di bulan September, masing-masing melawan Polandia dan Lituania. Indonesia pertimbangkan negara lain untuk laga persahabatan. Berhubung timnas Belanda tidak bisa, maka skuad Garuda harus mencari negara lain yang bisa diajak beruji coba. Awalnya sudah ada beberapa negara yang dirumorkan bakal melawan skuad Garuda, salah satunya adalah timnas Rusia. Selain Rusia juga ada 2 negara lain yakni Uzbekistan dan Kazakhstan, tapi kabar itu perlahan mulai menghilang dan sampai saat ini belum jelas apakah jadi atau tidak. Namun rumor Indonesia melawan Rusia itu akhirnya coba dijawab oleh Erick Thohir. Intinya ketua PSSI tersebut sudah merespon ajakan dari Rusia, sayangnya jadwalnya kurang pas dan Erick Thohir kemudian meminta agar pertandingannya dilakukan tahun depan saja. Kami sudah menjawab, Rusia sudah mengirim surat tetapi mereka minta September atau Oktober, tapi kan Oktober kita tidak bisa dan September,
kita sudah respons, jadi ya kami bilang kalau nanti untuk tahun depan ya boleh saja kalau window-nya cocok jendela untuk FIFA Match Day-nya ada ya kami terbuka saja, kata Erick Thohir di Tangerang Selatan. Mereka adalah Kuwait, Lebanon dan Malaysia. Jika jadi maka pertemuannya akan terjadi di bulan September. Dua negara sudah memberikan respon adalah Kuwait dan Lebanon, sementara Malaysia sampai saat ini belum memberikan respon atas ajakan dari PSSI di turnamen mini di Jakarta. Alasan Malaysia belum memberikan respon ke Indonesia soal ajakan ini. Hal ini coba dilakukan oleh Erick Thohir mengundang Malaysia untuk, dan intinya dirinya sudah sangat kangen melihat skuad Garuda melawan Harimau Malaya. Kekuatan dari dua negara tersebut saat ini juga sudah berbeda, karena sama-sama kedatangan banyak pemain baru. Sehingga pastinya sangat menarik jika kedua tim itu kembali dipertemukan dalam satu lapangan. Uji coba kami masih melihat Malaysia juga yang sedang berbenah diri. Kita lihat Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru ya kami mau uji coba melawan mereka. Sepertinya kita sudah kangen juga melawan Malaysia dan sudah cukup lama tes nyalilah sama-sama, kata Erick Thohir. Namun kembali lagi meski sudah ditantang oleh Erick Thohir, sampai saat ini Malaysia belum memberikan respon apa-apa. Kini ada beberapa alasan mengapa Malaysia belum memberikan respon. Alasannya adalah karena mereka ingin fokus membangun kekuatan dulu dan coba mencari lawan uji coba selain Indonesia. Tapi yang pasti pada bulan September nanti Malaysia cuma memiliki satu pertandingan yakni melawan Laos itu, dan berarti masih ada satu pertandingan yang bisa dimanfaatkan untuk melakukan uji coba dengan negara lain. Malaysia sendiri dikritik oleh legendanya dengan belum memberikan respon atas ajakan dari Indonesia. Salah satu legenda Harimau Malaya, yakni Safy Salih kecewa, dan menurutnya adalah kesempatan langka yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh Malaysia untuk mengukur kekuatan. Alasannya adalah karena menurut Safy Salih, timnas Indonesia saat ini adalah kekuatan besar di ASEAN. Jadi jika Malaysia melawan timnas Indonesia mereka bisa mengukur kekuatan tentang sejauh mana kemampuan dari mereka. Timnas Indonesia adalah tim yang terus berkembang dalam beberapa tahun terakhir mereka juga bersaing di Asia untuk memperebutkan tiket World Cup, dan banyak pemain dari mereka juga pentas di luar negeri, kata Safy Salih pada media Astro. Jika Malaysia tidak mau, timnas Indonesia tak perlu khawatir karena mereka bisa melawan dua tim lainnya yakni Lebanon dan Kuwait. Dibandingkan Malaysia, lawan Lebanon dan Kuwait juga bisa menguntungkan timnas Indonesia. Alasannya adalah karena skuad Garuda bakal semak paham bagaimana karakter permainan negara-negara Timur Tengah. Itu terjadi karena kemungkinan besar tim Garuda juga akan melawan negara-negara Timur Tengah jika lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Alex Pastur, uji coba timnas Indonesia harus lawan setara. Sementara itu bagi asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastur pasti juga setuju jika tim yang dilawan timnas Indonesia adalah tim yang kekuatannya setara, atau kalau bisa lebih baik jika dibandingkan dengan skuad Garuda, karena itu sama saja bakal menjadi ujian bagi timnas Garuda untuk Lebanon dan Kuwait. Jujur saja kekuatannya masih 11-12 sama Indonesia. Namun dalam pertemuan terakhir tim Garuda mampu mengalahkan Kuwait dengan skor 2-1. Itu terjadi di babak kualifikasi Piala Asia, sementara melawan Lebanon Indonesia sudah sangat lama tidak bertemu dengan tim tersebut sehingga kedua tim sama-sama masih buta kekuatan. Jadi itulah saat Erick Thohir secara terang-terangan menantang Malaysia untuk diajak beruji coba melawan We about to turn it up.